warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang sehat dan juga tetap semangat untuk belajar. Oke, jadi kemarin itu aku udah posting di Instagram dan juga di Facebook. Ini mengenai pair USD CHF dan postinganku itu screenshot before dan juga afternya. Jadi kemarin itu banyak yang request dibuatin video USD CHF. Oke, jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini aku akan membuat video tentang cara entryku dan juga cara entry di Pair USD-CHF ini. Oke, buat teman-teman yang request, thank you banget. Alhamdulillah ini lagi ada waktu ya. Oh, tapi sebelumnya aku mau minta maaf dulu karena kemarin itu kan planningnya setelah buat video indikator BBM awal, aku akan planningnya mau buat video tentang ekstrim, CP wajib, MHV, CSA, reentry, CSM. Tapi karena belum adanya waktu yang pas, karena aku kan juga nambah kesibukan baru, karena maklum ya aku sekarang sudah jadi ibu baru, jadi nambah juga kerepotannya. Dan ini aku sempetin sih bikin video karena ini sedang ada momen di USD CHF ini di daily, dan momennya itu kebetulan re-entry. Jadi untuk yang video ekstrim dan juga yang lainnya di apa ya, mungkin di next video. Oke teman-teman, aku rectangle dulu. Oke, yang pertama aku lihat adalah adanya sinyal CSM di mana candlestick bearish ini close melepasi low BB. Jadi ini ada beberapa candlestick bearish ini dia close melepasi low BB. Ini artinya dia membuat CSM berurutan dan belum adanya re-entry. Jadi itu semestinya dia buat re-entry satu kali ya. Jadi ini belum ada re-entry, dan ini adalah re-entry yang menurut aku bagus karena setelah candle bullish ini reject MA5 MA10 high, di next candle ini dia langsung turun. Jadi ini gak banyak drama, langsung turun. Ini adalah re-entry yang bagus kalau menurut aku. Oke, teman-teman yang belum tahu, ini adalah CSM ya, CSM. Dan CSM itu ya sinyal. Jadi kita apabila kita menemukan CSM, kita harus menunggu setupnya dulu. Jadi jangan langsung entry ya. Jadi kita harus sabar nunggu. Kita harus ngikutin rule-nya dulu, harus sabar nunggu setupnya di area MA5 MA10 high. Aku akan rectangle di area re-entry-nya. Ganti warna aja biar beda. Oke teman-teman, ini adalah area re-entry, dimana ini adalah tempat entry kita. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu nih ada sinyal untuk sell, kita harus nunggu area re-entry-nya di sini. Oke, jadi di re-entry ini jadi di BBMA ini ada banyak konfirmasi untuk kita entry ya. Jadi bukan hanya satu, ada beberapa konfirmasinya. Oke, yang pertama yaitu kita harus lihat dulu nih kondisi MA50-nya itu uptrend kah, downtrend kah. Jadi kebetulan ini sedang downtrend, di mana mid BB, MA5, MA10 high dan low, dan juga candlestick itu dia berada di bawah MA50. Jadi ini menunjukkan uptrend, dan jangan lawan arah ya teman-teman. Oke, jadi kita fokus untuk sell, dan kita fokus untuk mencari peluang entry di area re-entry. Jadi kebetulan ini ada CSM dan juga ini
candlestick yang bullish ini dia reject MA5 MA10 high. Ini adalah peluang yang bagus untuk kita entry di sini di next candle ya. Ini kita entry-nya di sini, aku entry-nya di sini ya, di candle yang bearish ini yang berwarna pink Fanta. Oke. Jadi yang kedua konfirmasi yang pertama kan tadi ini ya, MA50-nya itu sedang downtrend, kita mencari peluang untuk sell. Yang kedua ini adalah keadaan Bollinger Bands-nya itu dia sedang menurun. Nah, ini loh BB-nya itu dia sedang keadaannya menurun ya. MA5 MA10 high dan low juga sedang menurun sama, jadi ambil peluang untuk sell. Oke, untuk yang ketiga konfirmasinya itu ada di candlestick bullish ini yang berwarna aqua. Jadi untuk ini adalah konfirmasi yang penting juga karena candle bullish ini dia tidak mampu untuk melepasi MA5 MA10 high. Jadi tidak ada kekuatan untuk dia naik. Kecuali maybe apabila dia break MA5 MA10 high ini, dia akan menjadi candlestick arah. Jadi akan ada arah baru dari downtrend ke uptrend. Tapi lihat juga kondisinya di time frame lebih kecil apabila support atau tidak. Nah, karena di sini reject, makanya aku di next candle itu aku entry sell. Tapi bukan hanya itu juga, ada juga konfirmasi lainnya di time frame lebih kecil, yaitu H4 dan juga H1. Karena di dua time frame lebih kecil itu juga penting perannya. Jadi 3 time frame sebetulnya di BBMA ini wajib multi time frame ya, karena saling berhubungan dan juga saling mensupport. Time frame ini saling berkaitan. Jadi jangan kalau saran saya sih jangan analisa atau entry 1 TF ya. Aku sebenarnya nggak biasa sih, cuman saran aku sih mending multi time frame aja biar apa ya? Biar entry-nya tuh lebih yakin dan juga bisa untuk pembelajaran juga. Kalau misalkan kita salah atau benar kan nanti dapat pembelajaran juga MTF-nya. Oke. Untuk SL dan TP-nya kemarin banyak yang nanya. Padahal aku udah jelasin loh di apa sih keterangan di caption Facebook dan juga di Instagramnya. Oke, untuk SL-nya itu aku apabila aku udah terlanjur entry nih, terus di terus di H4 dan juga H1-nya itu dia buat sinyal atau setup buy, kan berlawanan ya. Aku entry-nya sell, tapi di H4 dan H1 itu dia buat sinyal atau setup buy, maka aku akan cut minus. Oke. Dan untuk take profitnya itu sendiri, aku biasanya itu di area MA5 MA10 low. Ini sebetulnya udah bisa aku cut profit, cuman karena ini untuk buat video jadi aku tahan dulu. Jadi mungkin setelah buat video ini aku akan cut profit. Oke teman-teman, ini penjelasan di daily, kurang lebih seperti itu. Apabila ada yang kurang paham boleh nanti komentar di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut ke time frame lebih kecil, yaitu di H4. Buang dulu rectangle-nya biar nggak ribet. Oke, kemarin banyak juga yang tanya, ini kenapa sih kok candlestick momentum tapi entry-nya itu sell. Nah, oke, jadi candlestick momentum ini ternyata di H1-nya itu tidak support untuk memvalidkan CSM buy di H4.
Oke, coba cek dulu ya satunya ya, kita buat apa sih. Dan tarang, nah satunya itu dia buat CSM Cell teman-teman, jadi pantas aja nggak valid ya. Kecuali mungkin satunya itu dia buat CSAK by, mungkin CSM by DH4 itu akan valid. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi karena satunya itu dia buat sinyal sel, makanya dia nggak support untuk memvalidkan CSM by DH4. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kita harus wajib multi time frame. Lihat di time frame lebih kecil, lebih besar itu buat apa? Sejalan kah atau mungkin tidak sejalan? Kalau misalkan tidak sejalan, kemungkinan besar akan tidak valid. Oke, balik lagi ke H4. Oke, lihat juga keadaan Bollinger Bands. Keadaan Bollinger Bands ini dia sedang mendatar. Oke, bisa teman-teman yang belum paham Bollinger Bands, teman-teman bisa lihat di video sebelumnya yang aku upload kemarin, itu penjelasan tentang Bollinger Bands lengkap dan detail di sana. Jadi bisa lihat. Oke, Bollinger Bands ini sedang mendatar ya. Top BB, mid BB dan juga low BB-nya itu mendatar. Jadi seperti apa ya? Asas Bollinger Bands itu apabila candlestick keluar BB, dia akan balik lagi, dia akan patah balik ya. Jadi ini kan candlestick bullish ini kan dia keluar top BB dalam keadaan BB sedang mendatar. Jadi dia akan patah balik mencari mid BB paling jauh di low BB. Oke teman-teman, sampai sini sudah paham ya, ini kenapa CSM buy-nya itu kok tidak valid. Jadi ada beberapa keadaan yang membuat CSM buy ini tidak valid. Karena satunya itu buat extreme sell dan juga BB sedang mendatar, jadi balik lagi ke asas Bollinger Bands itu sendiri. Oke ya, ini buat CSA sell dimana candlesticknya itu break MA5 MA10 low, dan ini diperkukuh lagi karena candlestick bearish ini dia break mid BB juga, ini CSA dan juga CSAK. Oke, karena ini tidak adanya CSM dan BB juga sedang mendatar, jadi agak ngeri juga ya kalau misalkan aku mau hold juga. Jadi mungkin abis ini aku akan cut profit aja, cari aman. Buat teman-teman yang mau hold SL plus aja ya kalau menurut saran aku. Kalau misalkan kemarin OP juga. Oke, sebetulnya ini entry-nya tuh sebetulnya aku telat entry karena kemarin udah sebentar, dia satu itu udah running, jadi pas kebetulan ini sudah reject dan ini sudah running, aku langsung entry ya, telat, jadi tidak pas di area sini, tapi it's okay, masih dapat. Oke, tadi hampat udah jelas ya, kita satu dulu. Oke, yang satu itu buat extreme sell, dimana MA5 itu MA5 dan juga candlesticknya itu keluar top BB, ini adalah extreme sell. Dan extreme sell ini artinya satu ini dia support untuk daily itu buat re-entry sell. Oke ya teman-teman. Oke, daily itu buat re-entry sell, H4 buat CSM buy tapi tidak valid karena satunya itu buat extreme sell, satunya ini extreme sell. Ini dua konfirmasi yang bagus untuk support re-entry sell di daily. Oke teman-teman, mungkin kurang lebih seperti itu penjelasannya.
Oke, ini keadaannya masih masih lanjut turun ya. Oke, seperti itu penjelasannya teman-teman. Apabila ada penyampaian yang kurang jelas atau mungkin ada salah ucap, aku pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga keterangan di video ini bisa mempermudah pemahaman teman-teman semuanya. Dan aku juga masih belajar dalam hal ini, jadi masih bisa salah juga. Makanya apabila aku ada salah, boleh kok teman-teman ralat di kolom komentar atau sarannya. Oke, sekian video dari saya. Semoga mendapat kepahaman dari video ini, dan terima kasih juga untuk guru-guru aku yang terus memberikan ilmunya sampai sekarang, walaupun lewat postingan ya. Jadi banyak ilmu yang saya ambil dari sana. Oke, sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.